Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih bugar, masih fit. Luar biasa ya, di tengah cuaca yang masih sangat dingin dan luar biasa. Intensitas hujan juga luar biasa. Curah hujan sangat lebat sekali bukan saja di Kota Bandung. Saya pikir hampir di seluruh Indonesia, luar biasa ini. Baik, Embun Pagi Islam Memberi Solusi tanggal 6 Desember 2023 hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, guru kita semua, ya panutan kita semua hadir di tengah-tengah kita dengan kondisi yang prima, sehat walafiat ya. Kita doakan semua mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat dan terus berdakwah sampai luar biasa, sampai Allah ini. Ya oke. Baik, tadi kita akan coba membahas tentang sebuah tema yang sholat ya, meskipun ini umum tapi luar biasa. Amalan satu ini saya pikir luar biasa ini karena semua, bahkan hampir seluruh permasalahan juga bisa beres saja. Asal sholat benar tadi, insya Allah luar biasa. Maka silakan langsung kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini terlalu banyak WA dan mengerucut ternyata banyak pertanyaan masalah salat ya. Karena tema ini muncul sesuai dengan yang masuk ke handphone, Pak. Mohon dibahas ini. Dan ternyata yang paling banyak Rabu ini adalah masalah salat. Salat itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la ya. Permohonan kerja dari yang paling bawah ke yang paling atas. Bahasa Sunda ngagawekeun bahasa Sunda namanya gitu. Oke, posisi itu adna ya. Bawah, sangat bawah. Minta kepada a'la. Makanya antara adna dengan a'la itu seperti langit dengan sumur lah, jauh itu ya, lebih jauh sekali. Nah, permohonan kerja dari yang paling bawah ke yang paling atas. Di posisi itu adna. Jadi wajar kalau kita sholat itu wikor ya, sopan, rapi, bahkan pakainya tersendiri bagusnya itu. Nah, yang kedua, sholat itu termasuk manhajun insan, proposal hidup manusia. Jadi semua orang pasti banyak masalah, banyak ujian. Kemudian kedatangan orang tiba-tiba muntah ya, dan isi muntahnya itu masya Allah ya, ada paku, ada segala macam ya, ada paku, ada bau, ada penitik segala macam. Ya saya bilang udah sholat aja, sholat yang rajin terus, karena sholat itu bukan hanya ritual ya, tapi solusi ilahi. Itu disebut dengan manhajun insan, proposal hidup manusia. Ada masalah apa sih? Sholat. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas kalau nulis tafsir, beliau pindah ke Taif dan sebelum nulis sholat dulu. Kalau kami Imam Bukhari juga sama, sebelum nulis hadis sholat dulu. Dan kita dianjurkan sebelum apa saja sebaiknya sholat dulu. Sholat sebelum urusan beres, sholat dulu. Bahkan kita mau pergi kemana saja, dekat atau jauh, dianjurkan sholat syafaat. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat perintah dalam Islam dari mulai haji, zakat, saum, semua perintah melalui malaikat Jibril. Tapi satu lain, Rasul dipanggil langsung oleh Allah. Dan ini ternyata menunjukkan betapa penting sholat itu. Rasul dipanggil langsung oleh Allah dan berawal dari peristiwa Isra Mi'raj. Konon kabarnya 50 waktu ya. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, umat itu nggak sanggup. Ternyata Rasul balik lagi. Setelah itu jadi 25 waktu. Kata Nabi Musa, umat itu nggak akan sanggup. Demi umat Rasul balik lagi. Nego lagi, ujungnya 5 waktu. Saya baca hadis ini di ringkasan Bukhari Muslim itu di Madinah tahun berapa itu. Ada halaman 56 sampai 103 itu ada kisah sholat itu. Sudah 5 waktu ketemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa masih umat itu nggak akan sanggup. Sampai Nabi mengatakan, saya malu karena sudah 3 kali minta keringanan. Saya sempat merenung ya Bagung ya. Nabi Musa benar juga kayaknya. Kenapa? Jujur lah, banyak keluarga kita yang sampai saat ini belum sholat. Padahal hanya 5 waktu. Itu kalau jadi 50 waktu coba. Setengah jam sekali ya, setengah jam sholat. Cacakan.
Nah, cacakan itu apa? Walaupun ya. Walaupun cacakannya. Walaupun 5 waktu, masih banyak orang yang berat untuk sholat. Masya Allah. Padahal sholat itu, Masya Allah itu langsung al-mamdud minas sama ilal ar. Itu tali yang menjuru dari langit ke bumi. Masya Allah. Jadi saat kita sholat, itu ujung pertama ada pada Allah. Masya Allah. Ini diawali dengan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu artinya takbir mengharamkan sesuatu kecuali yang berhubungan dengan sholat. Namanya takbiratul ihram. Salam, awal takbir, akhir salam. Takbir vertikal, salam itu horizontal. Jadi diharapkan selesai sholat itu kita vertikalnya baik, horizontalnya baik. Sehingga muncullah kesolehan sosial dari sholat itu. Nah, berikutnya sholat juga paling demokratis ya. Kalau kita disuruh saum, sakit, perjalanan nggak usah saum. Qadha fidyah. Ya. Haji juga sama. Haji itu betul-betul kata orang Sunda uang tiis lah itu. Ya. Tidak mau kebutuhan pokok, biaya sekolah, makanan pokok dan sebagainya. Tapi sholat itu lain. Punya uang nggak punya uang jalan. Lagi sakit. Lagi sakit, Masya sehat, Allah. jalan. Miskin, kaya, jalan. Ada masalah, tidak ada masalah, jalan. Kenapa? Sholat ternyata sholat yang paling demokratis. Dan ketika berjamaah, coba. Siapa yang duluan? Paling depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil awal. Allah dan malaikat baca sholawat kepada yang paling depan. Itu demokratis banget sholat. Nah, makanya kita bersyukur sholat wajib itu hanya 5 waktu ya. Hanya 5 waktu dan sebentar. Tadi subuh, surat Ali Imran dengan Ali Imran 133, Ali Imran terakhir, imam itu. Langsung saya pulang karena ada virtual sebentar. Ya 10 menit lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dengan 10 menit ini bisa membereskan persoalan yang berat. Masya Allah. Dengan 10 menit sholat ternyata dosa-dosa kita dimaafkan. Masya Allah. Dengan 10 menit sholat satu waktu ternyata akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Belum lagi inna fis sholati syifaun. Dalam sholat adalah penyembuhan. Nah karena itu pecinta amun pagi, jangan lupakan sholat dalam kondisi apapun. Khusyuk terkhusyuk sholat. Masya Allah. Karena khusyuk bukan rukun sholat. Luar biasa. Masya Tapi khusyuk itu target sholat. Nah, karena itu khusyuk tidak khusyuk kerjakan sholat. Capek itu capek sholat. Tuh bisa nangtung diuk. Tuh bisa diuk kan sare gitu kan orang Sunda. Ngagoler. Terus ngagoler kan dengan isyarat. Dan kalau kita lihat orang itu hidup seperti gerakan sholat. Berdiri. Nanti ruku. Nanti juga sujud. Nanti berbaring. Itulah gerakan sholat. Jadi ada satu buku gerakan sholat dihubungkan dengan kesehatan. Kesimpulannya ternyata gerakan sholat saja bukan hanya mendatangkan berkah dari Allah, tapi ada hubungannya dengan kesehatan. Kenapa ruku harus begini? Kenapa tetet air harus miring gitu kan? Itu ada hubungannya dengan kesehatan. Itu Prof. Hembi yang nyarang kalau nggak salah. Nah karena itu pecinta Amun Pagi, pemirsa Bandung TV, jangan lupakan sholat dalam kondisi apapun. Karena sholat termasuk proposal hidup manusia. Masya Allah. Inna sholata yatika birizki min haitsu la tahtasibu. Sesungguhnya sholat itu akan mendatangkan rezeki di luar dugaan. Masya Allah. Luar Gitu, biasa. Pak. Betul. Apa ya? Luar biasa ya. Orang kan selalu dikaitkan kalau ada juga di tengah ya ada apa ya? Bukan gerakan lah ya. Katanya tuh jadi gini katanya. Ya saya nggak terlalu ingin sholat, tetapi yang penting akhlak baik ya, lain. Tapi nanti itu kita akan coba ini tadi. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini ya. Nanti kita akan coba bahas kembali tentang mujizat dahsyatnya sholat. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa berikut ini. Ini tanggal 6 Desember 2023, Embun Pagi Islam memberi solusi. Pemirsa di rumah bisa line interaktif ke yang kami, ke nomor kami di 7214114 atau di line banyak Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah bisa line interaktif langsung ke beliau dengan waktu yang senggang tentu saja. Bisa menanyakan apa saja, bahkan bukan perkara tentang pikir yang lain-lain tadi ya, bisa juga yang lain-lain lah tentang solusi kehidupan. Baik pemirsa di rumah, kita lanjut kembali tadi. Ini saking pentingnya sholat gitu tadi ya, mungkin jadi ada pembeda dibandingkan dengan agama-agama yang lain tadi. Karena
sholat itu benar-benar spesial gitu ya. Saking tadi Ustaz sempat bilang bahwa ini adalah sampai Rasulullah tuh sampai dipanggil dalam langsung. tadi. Ya. Coba tadi. Ya, jadi gini. Masya Allah. Katanya orang itu kalah menang tergantung sholat. Dia kalah nggak dengan dunia. Lihat, kalau cari dunia melupakan sholat, dia kalah dengan dunia. Berarti diperbudak oleh dunia. Apakah dia diperbudak oleh jabatan? Lihat, sholat tidak. Dia punya kedudukan, dia tinggalkan sholat, berarti diperbudak oleh jabatan. Dia punya gelar, gelarnya berkah tidak? Lihat sholatnya. Dengan gelar, dia tidak lupakan sholat, berarti gelarnya tidak memperbudak dirinya. Sampai ada keterangan ya, kalau sholat itu ada, idza saluhat saluha sayu amalihi. Apabila sholatnya baik yang lain. Beres rumah tangga berawal dari sholat. Saya pernah menemukan orang yang tidak selalu sejalan. Kalau bikin ini pasti ujungnya berantem. Saya rumah tangga begini katanya Pak Ustadz nih. Tanya istri saya, kalau ada masalah anak, masalah rumah, beli motor aja berantem dulu katanya. Saya bilang, Kang gini, ada yang disebut dengan wahdatul qalbi, menyatukan hati. Dan menyatukan hati itu berawal dari mana? Salat berjamaah, suami istri. Oh gitu ya katanya. Itu yang belum saya lakukan katanya. Cobalah berjamaah sholat. Baguslah kalau tahajud. Karena ada hari ini, nawwiru buyutakum bisalah. Cobalah seminggu aja lah dulu, saya bilang. Pura-pura soleh lah, seperti itu. Karena ada beberapa orang yang begitu rukun, begitu damai, ternyata anaknya cerita. Bapak ibu saya itu setahu saya tidak pernah putus tahajud bersama. Kecuali sedang halangan ya istrinya. Kalau sedang halangan pun ibu saya hadir katanya. Ikut mengawinkan doa segala macam, walaupun tidak ikut sholat ya. Ya ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Tadi ya, makanya sudah luar biasa. Masya Allah, ya. luar biasa. Akhirnya dia laksanakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau istri marah, saya jadi ingin diem. Kalau suami marah, saya jadi ingin diem. Artinya ada impact dari mendawamkan terus-terusan sholat. Ya. Ada keluasan hati, ada kebesaran jiwa yang terus jadi bahwa hidup ini memang harus sabar itu harus terus diperlebar gitu tadi. Ada yang ikut yashrah sadrah ya. Keterbukaan hati menerima istri, menerima suami. Makanya sholat itu operasi sodor katanya. Apa ya? Operasi dada supaya terbuka menerima kekurangan. Karena kalau sudah tidak menerima kekurangan dirinya atau orang lain, pasti egois. Dan sholat itu katanya mendidik kita supaya tidak egois. Makanya dalam Islam itu, kenapa sholat sampai 5 kali? Karena sholat itu apa ya? Laporan sama Tuhan. Makin sering laporan kan makin diperhatikan. Makanya ada orang non-muslim yang masuk Islam karena laporannya sering kepada Tuhannya. Allah Akbar. Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Kita masih seminggu sekali. Saya aja seminggu sekali ada solusi, apalagi 5 kali katanya. Allah Akbar. Sampai saya tuh pernah ada orang suami istri ke satu radio ya. Dia bawa bungkusan. Nah, Pak Ji ya biasalah non-muslim ya dengan celana pendek gitu. Ada apa saya bilang? Dia Cina ya. Ini saya ikut gerakan sholat katanya. Terus saya suruh membaca ini katanya. Setiap mau bisnis itu lancar katanya. Allah. Dengan itu gerakan aja kikian cenah. Teu nanaon sama kieu we kikituan cenah. Gerakan. Teu babacaan teu cenah ngiluan we gitu. Bahkan beliau juga belum masuk. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Terus setelah itu suruh saya baca ini cenah. Setiap gerakan itu saya ikuti dan membaca ini, nego saya bisnisnya lancar. Hanya dibuka ternyata ayat kursi. Ada apa ke sini? Saya mau terima kasih katanya. Ngasih kubah masjid. Saya kirimkan ke Garut itu. Kubahnya itu. Jadi ternyata gerakannya saja itu ternyata akan mempengaruhi Tuhan. Luar biasa, Masya Allah. Walaupun dia belum masuk Islam. Coba. Karena orang yang sudah tahu tenaga dalam aja lah kenapa harus begini. Itu tuh luar biasa efeknya. Karena orang yang menikmati gerakan sholat, itu menunjukkan sholatnya kebutuhan. Makanya setiap gerakan ada jeda kan? Makanya ada sholat kebutuhan, ada sholat kewajiban. Bedanya apa? Gampang. Kalau sholat kebutuhan, dia akan menikmati seluruh gerakan sholat. Dia menikmati rukunya, dia menikmati sujudnya. Ketika dia berdoa, dia menikmati seolah-olah berjumpa dengan Allah. Itu namanya kebutuhan. Luar biasa, Masya Allah. Kalau sholatnya kewajiban, hanya menggunakan kewajiban, pasti cepat lah. Dia tidak menikmati gerakannya. Jadi, begitu beres, terasa hampa ya. Karena memang dia tidak menikmati gerakan sholatnya itu.
Makanya minimal Ya. walaupun gugur kewajiban tetap ada nilai dibandingkan dengan yang tidak sholat sama sekali. Masya Allah, Allah Gitu Akbar. ya. Jadi memang ya memang untuk sampai khusyuk, untuk sampai dalam menikmati memang juga itu ada jalan yang lumayan Ya. lumayan ada proses yang lumayan mesti terus menerus. Tetapi juga jangan berkecil hati tadi ya, untuk yang masih bahkan yang masih Ya. bolong-bolong, yang masih nggak terlalu ke masjid yang lain-lain, karena daripada tanpa Ya. tidak sama sekali gitu tadi. Bahkan katanya satu saat Masya Allah. Allah sangat mencintai orang yang menikmati proses itu. Jadi kalau kita punya anak nih, dua, yang satu sudah bisa jalan, yang satu baru ngerondang. Nah, kalau kita pulang ke rumah, dua anak ini menyebut kita, bapak, bapak gitu. Pasti kita akan mangku yang ngerondang. Insya Allah orang yang sholatnya baru ngerondang itu akan diperhatikan oleh Allah. Bayangkan ya, yang ngerondang aja diperhatikan. Nah, gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang baru 2, baru 3 kali, baru 4 kali, teruskan aja, karena butuh proses. Ya butuh proses. Masya Allah. Oke, pemirsa di rumah, nanti kita akan coba bahas ya, beberapa ada banyak sekali pertanyaan dari netizen juga yang memang sekitar seputar sholat ya. Luar biasa. Kita akan coba dulu satu nih sebelum kita ke iklan. Pak Ustadz, ini ada yang menanyakan katanya di 101 nih. Sholat di masjid kan harus berjamaah, itu juga apakah termasuk wanita juga harus agak intens dengan seperti halnya laki-laki dari Ya. Durcong Jadi gini. katanya tadi, ini gimana tadi? Kalau kita masuk ke Madinah, ke Masjidil Haram, itu kalau di hotel lebih baik harusnya tidak ada pintu wanita. Babun Nisa, ada babun Nisa. Bahkan Nabi Al-Quran mengatakan, coba lihat surat Ali Imran itu ada, warka'u ma'arrokin. Itu perintah Allah kepada Siti Maryam. Siti Maryam kan perempuan. Warka'u ma'arrokin. Nah, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ya, salat maksudnya. Makanya jangan larang istrimu, anak perempuanmu ke masjid. Nah, cuma seluruh mazhab ya sepakat di masjid, kecuali Imam Syafi'i. Mazhab itu arsip ulama dulu. Yang namanya arsip pasti sesuai dengan kondisi. Beliau hidup di Mekah lama, fatwanya banyak dipengaruhi oleh kebiasaan Mekah. Kita tahu sucinya tanah Mekah ada dalam Quran, tapi nakalnya orang Mekah ada dalam Quran. Ya, coba lihat di saat orang lain demo Palestina, coba ini malah pesta kan. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Sampai orang-orang non-muslim ini kemana Arab Saudi katanya. Nah, nikah mahal, perluan bebas juga merajalela. Makanya kata Imam Syafi'i, demi keamanan sebaiknya wanita sholat di rumah. Demi keamanan sebaiknya wanita pakai cadar. Nah, kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, yang semuanya nyaman di Indonesia, pasti fatwanya akan berubah. Makanya ada istilah kaul qadim, kaul jadid. Fatwa dahulu dan yang baru. Nah, karena itu, kalau ibu-ibu sekarang ada healing, kemana pergi rame-rame, makanya ke masjid rentenya. Luar biasa, Masya Allah. Ya, makan bersama, tapi ke masjid ente. Cobalah, bahkan di keluarga istri saya itu ada komunitas tahajud call, subuh call, bahkan bagus sewaktu-waktu bawa istri, bawa anak pergi ke masjid. Itu pasti akan terjadi wahdatul qalbi, kesatuan hati. Kalau hati sudah bersatu, itu pasti. Innallah yuhibbus sabili sofang ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalannya seperti bangunan yang kokoh kuat. Maksudnya kebersamaan itu. Makanya zaman Nabi itu saking kuat sholat berjamaahnya, ada yang menyerang kaum muslim. Kelihatan lagi sholat kok kompak banget gitu. Langsung dia takut. Wah, kompak pasti cina perang lagi kompak. Takut dia. Gitu. Ya mah, kadang-kadang di masjid dengan opatan, limaan, lagi masjid gede kan itu. Dan itu pun juga udah golongan yang ya apa ya, usia-usia yang udah agak ini tadi ya, tetapi luar biasa lah. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Kita akan lanjut kembali ya, tentu dengan pembahasan yang kita akan bahas luar biasa dengan kita kupas tuntas. Banyak sekali pertanyaan dari netizen kita. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali ya. Saatnya kita akan bahas beberapa pertanyaan dari netizen yang kita akan bahas mulai satu-satu ya. Pak Ustadz ingin menghadapi ini gimana katanya nih 259, solusi menghadapi imam yang bacanya lagi-lagi kurang bagus tetapi masih kekeh petekeh katanya tetapi dia selalu ingin tampil gitu tadi karena ya ngerasa lebih senior, lebih paham yang lain-lain gitu tadi. Ya gini ya.
tantangan Nabi itu yang pertama kali zaman jahiliyah itu adalah yang senior-senior. Senior-senior. Kan Abu Lahab itu calon tunggal presidennya Quraisy ya. Rumahnya pun kan dekat ke Masjidil Haram. Itu sudah otomatis menak-menak Arab ya. Berarti tantangannya Tantangan memang berat. nggak main-main. Nggak main-main. Dua-dua luar biasa. Jadi Masya Allah. mereka mengatakan hasbuna mawajadna alaihi abana. Gak cukuplah orang mah tikaruhun orangnya bahwa Muhammad orang baru gitu kan. Oke. Nah, Allahu Akbar. jadi muncullah cemburu sosial. Hasad istilahnya. Karena rumusnya ini, likuli zini mati masudun. Tiap dapat nikmat pasti yang dengki. Dan itu cemburu sosial. Abu Lahab itu bukan tidak mau ke ajaran Nabi, ya keponakannya. Luar biasa. Cakep, luar biasa. Iya, iya. Nah, karena itu imam sholat pun begitu ya. Kadang-kadang butuh proses cukup lama untuk menyerahkan ke anak muda, menyerahkan kepada orang yang pasti bacaannya. Nah, kalau terjadi itu, solusinya 3. 1, tamatkan sholat berjamaah. Di rumah sholat lagi, niat menyempurnakan. Nah, menyempurnakan. Karena al-khilafu syarun, bertengkar itu jelek. Luar biasa. Apapun alasannya bertengkar jelek. Apapun alasannya. Nah, yang kedua, aktif memberitahu, mungkin ke DKM, ini bagusnya imamnya yang ini. Yang kelima, memang Sayyidina Ali memisahkan diri. Tapi itu cara terakhir banget ya. Kalau saya harap 2 yang tempuh. Ya. Ngasih usulan sama pengurus masjid, yang kedua kita sholatnya di rumah. Kalau memang menggunakan cara yang terakhir tidak terbayang juga Tidak tuh ya. terbayang. jadi semakin terpisah-pisah lah kita tuh ya. Bisa ditinggalkan imam pusara kan. Luar biasa, luar biasa. Tad, kita lanjut lagi tadi ya. Ini di 9552 tadi. Ini zikir dikeraskan dalam rangka mendidik anak. Ini gimana tadi? Karena ada beberapa juga ulama yang ya nanti takut ya yang lain-lain, ini gimana? Iya. Dalam buku zikir ya, Imam Nawawi itu mengelompokkan. Ada zikir khofi, ada zikir jahar gitu ya. Kan dalam Quran itu dianjurkan tadarrum wa khufyah. Rendah hati, suara DP-DP. Tapi dalam ayat yang lain, kalau nggak salah ayat 200, sebutlah ingatlah Tuhanmu seperti engkau mengingat kakek-kakekmu, bapak-bapakmu. Kan tidak mungkin manggil sama orang tua diem. Dalam hati mamanya, Pak itu disebutkan. Makanya ada saatnya suaranya rendah, ada saatnya pelan. Kayak takbir, ketika Idul Fitri itu zikir, keras kan di situ. Nah, ketika sholat istisqa, itu zikir doa dikeraskan. Termasuk dalam rangka mendidik anak. Pokoknya imam, salam-salam, langsung istighfar. Itu ngasih tahu anak-anak, oh pola sholat tuh kayak gini, istighfarnya begini, alamantas salamnya begini. Sehingga Ibnu Abbas malah ditanya, apakah kau berjumpa dengan Nabi? Ada di masjid katanya. Kenapa? Saya mendengar suara zikirnya. Jadi dalam kondisi tertentu Rasul juga mengeraskan suara zikirnya. Jadi kalau orang yang melarang zikir dikeraskan itu kebayang. Zikir dikeraskan aja nggak boleh. Sementara musik sampai gelendung-gelendung ya. Wah, bahkan katanya gini, semakin keras berzikir itu pijami syaitan. Semakin stres setan itu. Karena setan pun keras menggoda kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini bagian dari ikhtilaf. Dan bahkan saya waktu zaman kecil itu tadi ya, ngaji-ngaji dulu tuh zaman-zaman kecil itu udah sholat subuh atau udah maghrib tuh terasa ada kehangatan tertentu tadi ya, dengan terus mendawamkan, dengan terus dari mulai sholawat, dari mulai yang lain-lain, ada sesuatu yang kayak dapat ada rupiah tuh gimana ya? Tapi kalau zaman sekarang entah saya karena memang bukan dari pesantren ya, tapi yang di luar umum, apalagi dengan tempat masjidnya tuh udah di tempat yang banyak, bukan lagi penduduk asli yang lainnya gitu tadi ya, udah banyak di kompleknya tuh banyak pendatang, agak dalam ini tertentu yang jadi pada lebih kecenderungan lebih banyak diam, apalagi dengan banyak dari yang lain-lain. Jadi coba tadi hal ya apa ya ini. Rasul ilmi al-mudarah ya, puncak ilmu itu toleransi. Makanya jamaah harus patuh aktif karena ada kesepakatan intern antar pengurus. Umpamanya gini, kita akan tahrimnya. Tahrimnya itu umpamanya 10 menit sebelum azan. Tahrim itu as-salatu khairun minan naum ataupun baca Al-Qur'an, itu dibenarkan. Itu namanya tahrim. Kemudian yang kedua, kesepakatan masjid, pengurus masjid dengan jamaah itu sangat menentukan. Karena tidak semua diam juga, banyak tempat-tempat lain yang ramai ya. Saya lihat di daerah-daerah bahkan pakai pengeras suara ya. Sampai ada sindiran, apakah Tuhan itu tuli kan? Bukan begitu, itu syiar sebenarnya. Dengan kedengaran suara Asmaul Husna, sholawat, minimal ada masjid di situ.
Dan itu syiar. Nah, orang yang melarang sementara musik-musik di kafe-kafe sampai bising luar biasa malah didiamkan, gitu Bahkan kan. juga hampir nyaris 24 jam. Oh, 24 jam itu. Oh, Ya, ya. musik Allah sampai racang Akbar. celi juga selama Allah gitu ya. Akbar, Masya Allah. Nah, jadi itu kesepakatan jamaah itu sangat penting. Gitu. Makanya Pak DKM, pengurus masjid mesti aktif juga mendengar. Ini dibenarkan nggak sih ini ada masukan nanti, gitu Pak. Ya, dan ini memang kepiawaian atau kebesaran hati DKM untuk bisa juga betul. menerima berbagai banyak hal tadi. Banyak hal. Oke, lanjut lagi, Ustadz. Ini di 218. Nah, ini juga azan anak-anak apakah sah atau tidak tadi? Karena ya di satu sisi ingin new generasi gitu tadi ya, ada suksesi kepemimpinan atau juga pembibitan yang lainnya. Tapi di satu sisi juga memang kayak ngerasa bacanya kurang tartil atau bacanya kurang bagus sehingga jadi agak atau juga kedengarannya juga jadi kurang baik atau gimana itu? Iya. Jadi azan itu yadur rahman faqara sil muazin. Tangan Allah tuh mengelus-elus kepala tukang adzan ya. Dilus-elus. Dimaafkan dosa-dosa tukang adzan itu mada sautihi aina balak. Sebanyak yang mendengar suara adzan itu. Itu hadis Nabi itu. Jadi kalau di masjid apa sih Al-Hidayah di sini ya. Oh, keras sekali. 500 yang dengar kalikan 10, 5.000 lah. Tukang adzan itu dimaafkan dosanya. Masya Allah. Nah, itu siapa yang adzan itu? Zaman Nabi itu kan terkenal Bilal dan Umi Maktum ya. Nah, biasanya kalau ini adzan awal pasti Bilal. Adzan subuh pasti Umi Maktum. Jadi ternyata tidak semua bisa adzan ya. Tidak semua ditugaskan adzan karena ternyata suara itu sangat penting. Ada yang disebut dengan masabah. Ada orang yang dekat masjid itu tiba-tiba ke masjid itu ya. Kang, damang biasanya sibuk tinggal lohor teh. Ada suantana adzan bagus. Jadi ada daya tariknya gitu ya. Nah, tapi di satu masjid pokoknya adzan anak-anak daripada yang bagus adzan tidak ke masjid. Anak-anak ada udah anak-anak yang adzan. Tentu kalau anak-anak adzan kan kaget ya kadang-kadang. Lebih kaget lagi kolot ke masjid-masjid gitu. Allah. Jadi yang ada yang terbaik. Anak-anak adzan silahkan daripada yang bagus adanya tidak ke masjid. Jangan sampai berhenti karena itu syiar. Karena syiar. Dan bila anak belum dewasa adzan yang dapat pahala adalah orang tuanya. Luar biasa, Masya Allah. Saya pikir cukup sangat jelas sekali ya. Jadi memang azan anak-anak juga dibolehkan ya. Oke, lanjut lagi tadi ini di 869. Nah ini sudah azan tetapi sholat tetapi azannya masih belum terlalu ini gitu Tad. Apakah itu sah atau gimana katanya Tad? Ibaratnya ada juga azannya belum beres lah kasarnya gitu Tad. Begitu azan itu sudah waktu sholat. Hanya sebaiknya mendengarkan azan. Sebaiknya kalau pas adzan gigireun mah pirakunya langsung sholat. Karena pahala azan itu jadi kalau yang adzan itu sebanyak yang mendengar akan dimaafkan dosa-dosanya. Sama kalau kita ikuti adzan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikuti Allahu Akbar. Yang mendengarkan pun dengan mengikuti azan dimaafkan dosa-dosa. Banyak ibu-ibu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu ikuti Allahu Akbar. Ibu-ibu pun sama dimaafkan dosa-dosanya. Makanya sebaiknya sampai tuntas adzan baru sholat. Karena kesempatan bukan hanya untuk mendengarkan, penghapus dosa. Luar biasa. Biasa banget ya, pemirsa rumah ya. Lanjut lagi Tad, ini kita bahas misalkan, nah ini Tad 023. Ini kenapa ternyata menikah tidak direstui padahal memang dari sisi persyaratan umum misalkan itu dia sudah bekerja, sudah mandiri yang lain-lain. Tetapi ada hal-hal yang memang ya mungkin kesepakatan apalagi yang itu gimana tadi? Hal yang kayak gini tadi. Apa ya? Ini. Nikah itu kan kami ya. Bukan saya, kami. Jadi ibu masuk, bapak masuk, keluarga masuk. Ada jatah persenan suara gitu. Betul ya. Ya. Ada jatah suara itu tadi. Dan orang tua yang baik itu demokratis. Mengikuti keinginan anak, tapi juga demokratis melihat nih. Karena nikah kan menyerahkan anak kita. Luar biasa, Masya Allah. Lahir, dilahirkan, disekolahkan, dikuliahkan. Sudah gede dikasihkan sama anak orang kan. Wajar kalau orang tua punya kriteria itu. Karena orang tua yang mana yang tidak ingin anaknya bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Makanya kalau orang tua melarang jangan ke si anu umpamanya ya. Lihat alasan syar'i bukan ya. Karena larangan itu karena saking inginnya melihat anaknya bahagia. Karena kalau anak bahagia, nanti orang tua bahagia, mertua bahagia. Dan kata Nabi, membahagiakan orang tua dan mertua itu bisa memanjangkan umur. Allahu Akbar. Bahagia itu panjang umurnya. Masya. Sekarang banyak orang yang pendek umur, kenapa? Selalu disiksa oleh anaknya ya.
punten, sekolah bikin masalah, pesantren bikin masalah, rumah tangga bikin masalah, rek teu pondok umur kumaha kolot gitu. Masya Allah, Masya Allah. Makanya sampai sudah rumah tangga pun terus rumah tangga juga ngariweukeun kolot, rek teu Allah. pondok umur kumaha orang tua gitu kan. Allah, Makanya ya. panjangkan usia orang tua dengan siapa? Membahagiakan hatinya. Nah, cuma kalau umpamanya sudah ini tidak syar'i ini, Ya. ekonomi umpamanya ya. Kalau orang ditolak karena ekonomi ya saya pertama tersinggung Luar sebetulnya. biasa, Masya Allah, Masya Allah. Karena saya nggak punya modal ya. Masya Allah. Modal saya cuma tanggung jawab aja. Masya Allah, Kalau cakap bukan saya, kalau kaya bukan saya, tapi saya punya satu, tanggung jawab. Masya Allah. Perlihatkan tanggung jawab itu akan mendatangkan kekayaan. Tanggung jawab itu akan mendatangkan kesetiaan. Dan tanggung jawab itu akan mendatangkan baiti jannati. Kalau Nama belum, itulah tadi ya. wah nama itu ya. Berniatnya luar biasa. Niatul mukmin khairum min Masya amalihi. Allah. Niat seorang mukmin lebih baik Masya dari amalnya. Makanya saya berharap nih yang bertanya ini evaluasi apa nih alasannya. Ya. Kalau alasan akhlak maunya mabuk umpamanya Ya. bisa dimengerti. Maka syarat pertama sampai ke calon. Ibu saya nggak setuju karena kamu mabuk. Udah, kalau mau sama saya berarti mabuk. Kalau tidak berhenti mabuk, ya jelas pilih ibu. Oke. Kenapa? Kalau ayah atau ibu meninggal, gantinya nggak ada. Luar biasa ya, Masya Allah. Kabogoh terjadi masih loba lah. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai gara-gara datang orang baru malah Luar biasa. konflik Masya awal yang terjadi. Masya Allah. Awal konflik. Sedangkan tujuan rumah tangga itu kan mawadah warohmah. Tidak mungkin mawadah warohmah kalau punya suami mabok. Luar biasa, Masya Allah. Jangan untuk mabok liar. Allahu Akbar. Mabok. Iya, 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 iya. gitu ya Bang ya. Luar biasa. Jadi kan memang ya itu tadi apa ya kalau terlepas memang dari zaman dulu ukuran materi itu selalu di ini ya. Memang ada. Hanya memang jangan terlalu berlebihan. Berlebihan, ya, jadi- sampai MM-an yang lain. Oh iya, jadi kan katanya satu lihat turunannya, dua katanya, cantiknya. Tapi kata Nabi, agama, fazbar beta tidin. Nah, berbahagia yang memilih agama. Karena agama itu kan tidak agama kacau. Jadi orang yang beragama tidak bikin kacau di rumah itu. Jadi kalau ada seorang ibu ya, Ustaz kiamat kata, lah, naon bu, suami ada di rumah. Nah, berarti itu tidak beragama karena suaminya tidak bikin apa nyaman istrinya sampai kiamat. Jadi harta penting, tapi jangan jadi tujuan. Cakap penting, tapi jangan jadi tujuan. Sampai istri saya bilang kemarin malah istri saya, wah ulah nu kasepting, bener tanggung jawab aja, cenah bisa usaha. Allah. Ribuh boga suami kasep teh cenah ribuh tutur itu kali ieu bogoh tungtung teh manehna kagoda ribuh hianat teh ka urang teh. Masya Allah. Nya ulah goreng teuing bener. Tapi kan kalau misalkan ini ya, kan zaman sekarang tuh tuntutan tuh harus sempurna gitu kan ya. Dari dari si wajah, good looking juga selain good looking katanya ya, good looking kalau zaman sekarang itu tadi ya. Jadi mencari kesempurnaan sampai pada akhirnya karena mencari kesempurnaan terus-menerus, akhirnya lupa waktu, lupa umur yang lain-lain, akhirnya juga jadi malah jadi acuh tak acuh dalam artian udah karena saya mencari ini tidak ada, saya menunggu dan sabar kalau tidak ada. Jadi apalagi di tengah zaman sekarang itu banyak orang yang hanya menikah itu bahkan juga ada juga yang namanya sampah tidak ingin punya anak atau minimal tuh anak satu tuh udah terlalu banyak zaman sekarang tuh kan. Iya. Di tengah kompleksitas biaya sekolah yang lain-lain dengan rumitnya ekonomi zaman sekarang, coba gimana tanggapan? Saya hari Sabtu kemarin ada syukuran silaturahmi ya. Rupanya 12 keluarga. Masya Allah, Sudah meninggal satu kalau nggak salah, tinggal 11 kalau nggak sekarang. 12 keluarga. 12 keluarga orang Palembang ya. Saya tanya ke yang undang saya, Kang ini gimana ceritanya? Wah orang tua saya itu pahlawan Pak Ustadz katanya. Saya lihat kepasrahan kepada Allah luar biasa katanya. Jadi Masya Allah. beliau meyakini bahwa anak itu titipan dari Allah. Masya Allah. Kedua, anak itu ladang pahala. Karena kan anak itu aturuku ila jannah, jalan menuju ke surga. Ya kalau lihat anak tuh menyekolahkan terbayang surga, nikahkan terbayang surga. Jadi beban ayah saya itu terasa banget. Kenapa? Dia seimbang menyayangi anak dengan dekat kepada Allah. Itu ternyata benar itu, luar biasa. Sukses semuanya. Besar 3 kalau nggak salah. Semuanya sukses. Jadi minimal lah mendekati kesempurnaan. Karena kita mencari yang sempurna tidak ada. Kenapa? Kita sendiri nggak sempurna. Luar biasa. Makanya ketika orang saya ingin dapat istri seperti Siti Khadijah, Nah, saya bilang, kamu harus seperti Nabi dulu. Saya bilang baru dapat Siti Khadijah. Masya Allah. Ulah kelakuan riweuh tapi hayang nu sempurna kan nggak Luar mungkin. biasa, Masya Allah. Kalau cari yang sempurna tidak ada, karena kita tidak sempurna. Makanya kehadiran istri, kehadiran suami itu saling menambal kekurangan. Sehingga diharapkan
Karena memberikan solusi, ternyata kedamaian. Karena suami bukan sosok yang sempurna kan, pasti punya kekurangan. Istri juga sama. Makanya jangan diniatkan tidak nikah. Saya ulang, jangan diniatkan tidak nikah. Kalau cari yang ternyata tidak sempurna, al-wahdah khairum min yasu. Hidup menyendiri lebih baik. Daripada nikah malah menimbulkan neraka. Ya, termasuk juga terburu-buru juga Terburu jangan, ya jangan. karena memang ya itu tadi ya, terburu-buru juga jangan, dilama-lamain juga jangan. Iya. Memang semuanya ada maksudnya. Tadi lanjut lagi tadi ya. Iya. Pemirsa di rumah luar biasa, ini masih ada satu segmen ke depan, masih banyak pertanyaan yang belum kita bahas. Kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Baik, pemirsa di rumah ya, masih ada waktu kira-kira 5 menit sampai 7 menit ya. Kira-kira kita ada 4 pertanyaan lagi, kita akan coba bahas. Pemirsa di rumah, lanjut lagi tadi ya, ini Pak Ustadz di 624 ini ini beda qashar dengan sholat biasa katanya. Karena ini dia mulai menanyakan, kan ada yang jamak takdim, jamak takhir, kemudian qashar. Ya ini wilayah fikih. Ini sampai batasannya sampai gimana katanya? Ya gini, ada yang uzur itu qashar. Ya. Dua, duhur, asar dua, isya dua itu qashar. Karena uzur, karena ada ya masyakoh ya, ada perjalanan yang berat segala macam gitu ya. Kalau jama itu bisa tidak uzur, karena kesibukan, kayak dokter operasi gitu kan ya. Di Hasan Sadikin umpamanya, sedangkan dokter di Bandung kan tidak mungkin jamak qashar itu, tapi uzur karena darurat untuk menentukan nyawa orang. Maka di situ terjadilah yang disebutkan jamak tamam, 3 waktu sholat. Dan ini duhur asar satukan, maghrib isya satukan, subuh tersendiri. Nah, yang jelas kalau kita mau saya kasih gambaran lah. Kita ke Tasik nih, Bandung udah duhur dulu. Nanti asar di mana Ciaro lah, Al-Mahdin pokoknya ya. Oleh. Nanti maghrib di Tasik dengan isya. Normal berarti sholatnya? Boleh. Nah, boleh. Yang kedua, kita ambil qashar. Karena khawatir macet. Saya kemarin dari Limbangan 6 jam ya, waktu pas demo itu. Hari Rabu itu. Oh iya betul. Wah itu luar biasa itu hari Rabu itu. Sampai saya qashar di mobil sholatnya. Karena nggak mau marah-marah juga banyak banget. Oh banyak banget luar itu. Biasa. Nah, kasihan. jadi di rumah duhur 2, nanti asar di Ciaro 2, nanti maghrib 3, isya 2, boleh begitu. Atau dijadikan 3 waktu silahkan. Di Bandung duhur 2, asar 2, jadi jamak takdim namanya. Nanti di Tasik sampai maghrib 3, isya 2, boleh. Jadi yang penting sholat jangan ditinggalkan. Sekalipun jaraknya jauh umpamanya ya, jauh nih, sebut ke Madiun umpamanya ya. Kita lihat masjid gigireun, masa di jamak itu kan. Kita dapat pahala memakmurkan masjid, normal aja sholatnya nggak ada masalah. Apalagi niat mukim. Niat mukim, karena niat mukim itu seperti kita ke Madinah, kan sholatnya normal ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, karena niatnya mukim. Jadi yang penting dalam kondisi apapun sholat jangan ditinggalkan. Silahkan tahyir, bebas memilih. Oke, gitu. Biasa. Apapun dalam kondisi mau sakit maupun sholat jangan sampai lepas tadi. Luar biasa, masya Allah. Dilanjut lagi tadi ini, nah ini juga yang jadi, oh ini udah ya. Terus kemudian ini tadi nah ini gimana tadi, pinjam uang masih belum bayar, tetapi malah terus ditagih itu selalu ngegas katanya tadi. Ini gimana tadi? Saya apakah ya memang saya mau mengikhlaskan, jujur aja masih belum ikhlas katanya dengan sikap yang kayak gitu. Ini gimana tadi? Iya gini ya. Tanggapan saya biar nggak terlalu terus dongkol katanya tadi. Yang aman gini al-anau minallah, sikap pertimbangan penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton, sikap tergesa-gesa itu datang dari setan. Pokoknya gini nih, ketinggalan lama mungkin bisa bayar umpamanya, udah kasih aja. Saya nggak punya uang sejumlah itu, ini aja lah, lumayan, ngasih aja. Yang kedua, jangan lupa, utang itu bukan besar kecilnya, ada niat nggak untuk bayar. Kalau ada niat untuk bayar, katanya Allah akan bantu. Luar biasa. Makanya ada doa yang bagus tuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Siapa yang baca doa ini, Ali Imran 26-27, utang piutang sebesar gunung Uhud bisa dibayar. Luar biasa. Gunung Uhud itu besar tadi ya? Besar untuk gede ya. Bahkan hampir ya ibaratnya jadi agak terkesan mustahil gitu ya. Mustahil ya? Enggak, betul. Makanya niat bayar. Saya punya jamaah utangnya cukup besar ya.
ya 50.000, 50 terus saja, terus kurang lebih 8 juta lagi dari 10 juta ya. Melihat perjuangannya tiap hari ngasih 50.000 itu, udah teh gini aja katanya, yang 8 juta kita anggap lunas. Tolong doakan aja bibi katanya, supaya dapat izin lebih dari ini. Nangis terus, dan memang udah niat. Kenapa? Melihat perjuangannya bayar, jadi terus. Ternyata salut dengan perjuangan itu. Akhirnya karena niat baik, ujungnya dapat kebaikan juga. Nah itu tadi ya, kedua belah pihak hubungan antara ya penghutang dan yang dihutang ini kan harus bagus, harus harmonis. Komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Kalau ini bagus, dua-duanya saling memahami masing-masing. Saya pikir hal-hal yang gitu beres. Akan jadi lebih cair dalam tanda kutip tadi. Saya pernah gini, Bagong ya. Ya beli sesuatu lah, beli sawah. Dia butuh, saya belum ada. Saya bilang ke suami, tolong bantu saya tahajud. Nah, saya cek anaknya. Ki, kan namanya Kiki ya, Rizky namanya. Si mama tahajud nggak dengan si bapak? Tahajud pak. Alhamdulillah. Benar itu. Jadi antara yang meminjamkan, yang pinjam harus kerjasama. Karena kita kan saling membutuhkan itu. Keren itu tadi ya. Jadi juga ya tidak merasa tersinggung juga, harus tahajud biar agak dua-duanya biar nyambung lah frekuensinya. Jadi segala sesuatu bisa dipermudah tadi. Dipermudah. Dan ternyata alhamdulillah itu. Nah, yang satu lagi kok susah banget ya. Suruh tahajud tidak harapan orang teh nih selalu jadi hese itu. Masya Allah. Gitu lah. Oke, luar biasa nih. Baik, pemirsa di rumah, ini luar biasa ya. Sayang sekali memang waktunya juga memang terbatas dan Pak Ustadz juga ada kebutuhan yang lain. Meskipun tadi kita agak telat, tetapi ya luar biasa ya, kita hampir 1 jam penuh, luar biasa di Embun Pagi. Minggu depan atau Rabu depan kita kembali bertemu kembali dengan tema-tema yang lain. Kasih Pemirsa Bandung TV, sehat, sakit, sholat. Kaya, miskin, sholat. Karena sholat ternyata tidak semata-mata ritual. Tidak mungkin Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau sholat tidak bisa menyelesaikan masalah. Semoga kita dan keluarga termasuk yang menjadikan sholat amalan pertama dan utama. Demikian doa Nabi Ibrahim sering kita baca, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga kita dan keluarga termasuk yang menegakkan sholat. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah ya, habis sudah Embun Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan Rabu depan ya, kita kalau masih dikasih umur, dikasih waktu atau kita akan lanjut kembali ya dengan tema yang lain. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa ya. Kita ketemu kembali. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Alhamdulillah.